I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Maulida Kasana dengan NIM B2106040 dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Evidence Based dalam praktik kebidanan oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai evidence based dan asuhan yang berpusat pada pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evidence based. Evidence based sendiri ini adalah hasil penelitian berdasarkan bukti, yang dimana hasil penelitian ini bisa dijadikan patokan bagi tenaga kesehatan untuk diaplikasikan kepada pasien. Yang dimana evidence based ini bisa membantu permasalahan yang terjadi pada pasien dengan didasari acuan pada evidence based terbaru. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu asuhan yang berpusat pada pasien atau patient centered care, atau biasa juga disebut dengan PCC, yang dimana pengertiannya yaitu salah satu tempat di mana pasien dapat bergerak bebas tanpa melihat nama dokter tersebut. Kemudian dia ini bisa memberikan informasi mengenai dirinya sendiri, yang dimana tenaga kesehatan ini dapat membantu menyelesaikan apa yang telah dikatakan oleh pasien tersebut. Pada saat pasien memberikan permasalahan tersebut kepada kita bisa memberikan masalahnya menggunakan evidence based. Kemudian asuhan yang berpusat pada pasien ini berpatokan pada permasalahan inti yang terjadi pada pasien tersebut. Adapun dari tujuan patient center care ini adalah yang pertama meningkatkan kepuasan pasien, kemudian meningkatkan hasil klinis, mengurangi pelayanan medis yang berlebihan dan tidak bermanfaat, mengurangi kemungkinan malpraktik dan keluhan, kemudian meningkatkan kepuasan dokter dan mengurangi biaya perawatan. Adapun contoh kasus yang saya ambil pada asuhan yang berpusat pada pasien yaitu pijat oksitosin dan perawatan payudara terhadap kelancaran pengeluaran ASI pada ibu nifas. Pada masa ibu nifas terjadi pengeluaran ASI, merupakan suatu proses pelepasan hormon oksitosin untuk mengalirkan air susu yang diproduksi melalui saluran dalam payudara. Perawatan payudara merupakan satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya. Hal ini dikarenakan payudara merupakan organ esensial penghasil ASI pada bayi. Faktor kelancaran ASI selain diberikan perawatan payudara, yang berkembang salah satunya adalah memicu pengeluaran hormon oksitosin, yaitu melalui pijat oksitosin yang dilakukan pada ibu nifas dan menyusui. Adapun manfaat dari pemberian ASI yaitu untuk melindungi bayi dari infeksi karena mengandung antibodi yang tinggi. Kemudian ASI ini mengandung makanan yang bergizi yang komplit yang dapat dikonsumsi oleh bayi. Kemudian karena mengonsumsi air susu, bayi ini tidak mudah terkena penyakit seperti diare, kolik, alergi, eksim, dan di mana ASI ini murah dan ekonomis. Kemudian menyusui atau memberikan ASI eksklusif bisa menjadi KB alami bagi ibunya karena mempercepat involusi uterus, kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang antara ibu dan bayi atau membangun bonding attachment antara ibu dan bayi. Kemudian setelah persalinan selesai, setiap ibu harus segera menjalani tugas lain, yaitu menyusui bayi yang baru saja dilahirkan. Meskipun merasa letih, lesu, susuilah bayi segera mungkin. Pada persalinan normal, ibu dapat langsung melakukan inisiasi menyusui dini atau yang disebut dengan IMD. Namun, pada persalinan melalui sesar atau SC, inisiasi menyusui dini dapat dilakukan pada 1 jam setelah bayi dilahirkan. Pada proses menyusui, payudara dirawat dengan baik dan tepat agar terhindar dari gangguan serta penyakit yang dapat terkena pada saat ibu menyusui. Selain akan membuat payudara tampak indah, perawatan yang benar dan dilakukan secara teratur akan memudahkan bayi saat menyusui, merangsang produksi ASI, dan mencegah payudara terluka selama proses menyusui. Perawatan payudara selama kehamilan adalah suatu bagian yang harus diperhatikan dan dilakukan sebagai persiapan para wanita atau ibu untuk menyusui nantinya. Karena dengan melakukan perawatan payudara saat hamil, maka ASI akan keluar secara lancar.
Adapun faktor perawatan payudara yang berkembang salah satunya dalam memicu pengeluaran hormon oksitosin melalui pijatan oksitosin yang dilakukan pada masa ibu nifas dan menyusui. Pijatan oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang kedua sisi tulang belakang. Pijatan ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin atau refleks pengeluaran ASI. Ibu yang menerima pijat oksitosin akan merasa lebih rileks. Menurut Depkes RI 2007, selain memberikan kenyamanan pada ibu dan merangsang refleks oksitosin, pijat oksitosin juga memiliki manfaat lain, yaitu mengurangi pembengkakan payudara atau engorgement, mengurangi sumbatan ASI atau fluget, dan membantu mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit. Adapun cara melakukan pijat oksitosin dapat dilihat pada gambar di samping ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.